Serda Aprilio Manganang, yang dulunya Serda Aprilia Manganang. Mengapa bisa terjadi perubahan nama? Karena setelah dilakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto, ternyata yang bersangkutan mengalami kelainan bawaan pada genitalia atau organ kelamin luar yang memang mengharuskan dia terlahir sebagai lelaki. Hanya saja saat dia dilahirkan mungkin tidak diperiksa baik-baik sehingga diklasifikasikan atau dimasukkan menjadi wanita. Sebelum membahas hipospadia, mari kita mengenali organ kelamin pada pria. Organ kelamin pada pria dibagi menjadi organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ kelamin luar terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Gambar ini menunjukkan potongan melintang anatomi dari sebuah penis, di mana dari sisi kiri menuju sisi kanan terdiri dari vesika urinaria atau kandung kemih, prostat, membran, dan penis, di mana penis terdiri dari 3 bagian, yaitu radix penis atau akar penis, kemudian korpus penis atau batang penis, dan glans penis atau kepala penis. Tahukah Anda di mana uretra? Uretra terdiri dari atau dimulai sejak prostat hingga ke glans penis, di mana yang akan kita bahas adalah kelainan pada meatus uretra eksterna atau saluran kencing yang menghubungkan dari kandung kemih hingga ke lingkungan. Pada gambar ini terlihat adanya perbedaan dari meatus uretra eksterna atau saluran yang menghubungkan antara kandung kencing dengan lingkungan, di mana pada gambar A menunjukkan kondisi normal, yaitu letaknya di ujung dari glans penis atau kepala penis. Sedangkan pada gambar B menunjukkan letak dari saluran kencing tersebut berada di ventral atau bagian anterior dari penis. Sedangkan pada gambar C, letak dari saluran kencing tersebut berada pada bagian dorsal atau posterior dari penis. Gambar ini menunjukkan klasifikasi dari hipospadia dimulai pada tahun 1938 oleh Smith, membagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama derajat 1, kemudian derajat 2, dan derajat 3. Dan pada tahun 2004 oleh Hadidi dibagi menjadi 3 juga. Tipe granular, yaitu kelainannya pada kepala, penis, kemudian tipe distal, dan tipe proksimal. Kegunaannya adalah untuk mempermudah saat melakukan tindakan, di mana semakin ke proksimal tentu lebih banyak penyulitnya. Gambar ini menunjukkan beberapa letak kelainan dari hipospadia yang sebelumnya juga sudah tampil, hanya ini merupakan gambar asli, sehingga ketika seorang bayi dilahirkan sangat perlu diperhatikan keintakan atau keutuhan dari genitalia atau kelamin tersebut, utamanya jika bayi tersebut laki-laki atau mungkin ada keraguan apakah dia laki-laki atau perempuan karena terdapat celah atau lubang, sehingga diperlukan konsultasi ke dokter atau bahkan ke dokter spesialis urologi untuk memastikan apakah ini merupakan suatu kelainan atau bukan. Insiden hipospadia yaitu 3,8 dari 1000 kelahiran hidup anak laki-laki, yang artinya sekitar 1 dari 300 anak laki-laki menderita kelainan hipospadia menurut Hadidi pada tahun 2004. Sedangkan menurut Springer dan Bregman, prevalensi hipospadia di negara barat sebanyak 18,6 banding 10.000 kelahiran hidup dan dilaporkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga saat ini, penyebab dari hipospadia masih belum diketahui secara pasti. Kelainan bawaan ini dianggap sebagai suatu penyakit multifaktorial, di mana berbagai faktor dapat mempengaruhi dan berperan dalam perkembangan kelainan ini. Faktor risiko yang dianggap mempengaruhi terjadinya hipospadia antara lain faktor genetik, faktor hormonal, faktor lingkungan,
dan faktor lain. Adapun faktor genetik, terdapat kecenderungan familial clustering pada perkembangan hipospadia, yaitu saudara laki-laki dengan hipospadia memiliki kecenderungan terjadi kelainan yang sama pada saudara laki-laki lainnya. Risiko berulangnya kelainan pada saudara laki-laki adalah 12 hingga 15% dan sekitar 7 hingga 9% besar kemungkinan diturunkan ke anak laki-laki. Penelitian lain mengatakan individu yang memiliki saudara laki-laki hipospadia memiliki 13,4 kali lebih besar berisiko mengalami hipospadia, dan yang memiliki ayah hipospadia akan meningkatkan risiko sebesar 10,4 kali dibandingkan keluarga yang normal dalam penelitian Van der Zanden dan kawan-kawan pada tahun 2012. Faktor hormonal. Adanya penurunan hormon androgen yang dihasilkan testis dan plasenta menyebabkan penurunan produksi DHT, dihidrotestosteron, yang dipengaruhi oleh hormon 5-alfa reduktase. Hormon DHT memiliki fungsi untuk pembentukan falus selama masa embrional, sehingga saat produksinya terganggu akan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan uretra dalam masa embrional. Gangguan keseimbangan hormon androgen dan estrogen selama masa embrional memiliki peran dalam terjadinya hipospadia, yaitu kejadian usia di bawah 14 minggu kehamilan. Faktor lingkungan memiliki peran dalam terjadinya hipospadia yang secara mekanisme dapat mengganggu sistem endokrin. Beberapa studi mengusulkan bahwa paparan endocrine disrupting chemical atau EDC dapat menyebabkan hipospadia karena hormon seks ikut berperan dalam perkembangan genital selama masa embrional. Bahan kimia EDC dapat berperan sebagai zat estrogenik maupun anti-androgenik. Bahan kimia EDC dapat ditemukan pada herbisida, fungisida, insektisida, produk industri, dan produk lainnya seperti kosmetik. Zat polutan tersebut masuk melalui inhalasi, makanan yang terkontaminasi, absorpsi, atau dapat melalui plasenta. Faktor risiko lainnya yaitu bayi dengan BBLR, berat badan lahir rendah, yaitu beratnya di bawah 2500, risiko hipospadia berat mencapai 50% pada bayi tersebut. Kemudian usia ibu di atas 35 tahun. Usia ideal dilakukan tindakan atau operasi pada kasus hipospadia itu kapan? Menurut American of Pediatrics, usia operasi hipospadia yang direkomendasikan antara 6 hingga 12 bulan pada bayi yang lahir dengan sehat. Sementara menurut European Association of Urology, usia yang direkomendasikan untuk penanganan hipospadia antara 6 hingga 18 bulan. Parameter yang digunakan secara umum menilai kesuksesan operasi pada hipospadia yaitu dengan mendapatkan uretra fungsional dengan pancaran urin normal tanpa fistel, divertikulum, striktur atau komplikasi pasca operasi lainnya, dan mendapatkan tampilan penis yang lurus normal dengan glans bentuk conically dan meatus di ujung glans dengan bentuk slit-like. Komplikasi yang paling sering terjadi adalah fistul uretrocutaneus, stenosis meatal, dan striktur uretra.